Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23 berbunyi demikian. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan, Kolose 1 ayat 23. Renungan kita saya beri judul, Tetap Bertekun Dalam Iman. Saudara-saudara, ketekunan mengandung dua penekanan, yaitu pertama, kesungguhan hati atau sungguh-sungguh, dan yang kedua, bicara tentang kontinuitas atau terus-menerus. Jadi itu dua hal berkaitan dengan ketekunan. Ada orang pada tahap awal begitu giat gitu ya, tetapi lambat laun menjadi abai ataupun stuck. Ada yang seperti itu. Rasul Paulus sangat memahami situasi dan kondisi di Kolose pada masa itu. Ketika itu, jemaat Kolose berada di dalam berbagai tantangan, khususnya datangnya dari pengajar-pengajar palsu yang berusaha untuk menyesatkan mereka, seperti filsafat Gnostik. Juga di sana ada ramalan-ramalan horoskop yang menyesatkan. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat 23 Rasul Paulus menegaskan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Saudara, apa yang menjadi dasar ketekunan iman kita? Kalau kita membaca keseluruhan perikop Kolose 1 ayat 15 sampai 23, itu bicara tentang keutamaan Kristus. Jadi keutamaan Kristuslah menjadi dasar kita untuk tetap bertekun dalam iman. Pengenalan kita akan Kristus itu sangat mempengaruhi ketekunan kita. Di dalam Kolose 1 ayat 15, ia disebut sebagai gambar Allah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mengapa dia lebih utama? Pertama, karena dia adalah pencipta. Dalam ayat 16-17 ditekankan di sana bahwa Yesus Kristus adalah pencipta. Keberadaan Kristus tidak dimulai pada saat dia berinkarnasi, tetapi ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu disebut dengan istilah praeksistensi. Ia di dalam ketritunggalan mencipta segala sesuatu. Kita bisa bandingkan Kejadian 1 ayat 26. Di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan, dan seterusnya. Jadi Yesus Kristus bukanlah ciptaan, tapi dia adalah pencipta. Yang kedua, ia adalah penguasa atau kepala dari segala sesuatu. Ayat 18, ia berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas surga dan bumi, ia berkuasa atas gerejanya, ia adalah kepala tubuh, yakni jemaatnya. Bahkan ia berkuasa atas maut atau kematian. Maka di luar Yesus Kristus tidak ada kehidupan yang kekal. Ini penting sekali. Yang ketiga, ia adalah penyelamat satu-satunya. Ayat 20-22. Ini bicara tentang pendamaian ataupun penebusan. Ia yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Itu juga ditegaskan dalam ayat 13 sampai ayat 14. Dia yang sudah mengampuni, dia yang menebus dan memindahkan kita dari kegelapan kepada kerajaannya yang terang, bahkan kerajaan yang kekal. Maka hal-hal ini menjadi dasar yang sempurna bagi kita untuk tetap beriman kepada Kristus. Sekali lagi bahwa ia adalah pencipta, ia adalah penguasa segala sesuatu, ia adalah penyelamat ataupun penebus. Bagaimana sikap kita terhadap keutamaan Kristus? Sikap kita yang pertama, sekali lagi, sebagaimana ayat 23 ini, tetap bertekun di dalam iman. Iman kepada Kristus, itulah yang menuntun kita kepada kepastian keselamatan. Orang yang bertekun dalam iman, maka dia tetap akan
menghormati Tuhan, akan tetap hidup di dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan, hidup di dalam firman dan doa, sebab dia meyakini Tuhan itu hidup dan terus berkarya di dalam kehidupannya. Kedua, bagaimana sikap kita? Tetap teguh, tidak bergoncang, dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Artinya, bahwa orang percaya harus punya sikap, harus punya pendirian yang benar. Orang percaya tidak boleh bergantung pada situasi dan kondisi, tetapi sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Iman Kristen harus tetap teguh apapun tantangan yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini, termasuk pandemi saat ini, dan juga berbagai pengajaran-pengajaran yang palsu, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu tidak boleh mempengaruhi, apalagi menggeser iman kita. Tidak boleh menggeser pengharapan kita kepada Kristus. Ibarat antena parabola ya, jika bergeser sedikit saja, maka gambarnya akan buram. Atau rel kereta, kalau bergeser sedikit saja, maka itu pasti akan membahayakan. Dan yang terakhir, ketiga, bahwa sikap kita harus tetap bertanggung jawab penuh untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, ada orang memakai istilah all out, habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, memang harusnya demikianlah sikap kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh sudah ditebus. Paulus tetap bertekun melayani dengan sepenuh hati. Walaupun ia menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, sekalipun ada penderitaan, tapi Paulus tetap maju. Dia tidak malu memberitakan Kristus. Dia tidak gentar, tidak mundur, tidak takut. Malah sebaliknya, dia bersukacita. Karena apa? Dia boleh merasakan sedikit saja ataupun mencicipi ya, penderitaan yang pernah dialami oleh Kristus, sebagaimana ayat yang ke-24. Karena itu saudara, mari kita menjalani hidup ini dengan semangat iman, menjadikan Kristus yang terutama di dalam kehidupan kita. Di dalam Dia kita mengalami proses, tetapi juga mengalami progres atau kemajuan. Kita akan mengakhiri tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Tahun 2020 kita sudah mengalami banyak sekali proses dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan, dan kita tetap berharap kita akan mengalami kemajuan di tahun yang akan datang. Jika saat ini kita menghadapi banyak tantangan, menghadapi berbagai persoalan, ya, pergumulan, biarlah itu menjadi ruang iman bagi kita untuk semakin bertekun di dalam Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan kami hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.